Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat beraktivitas seperti biasa yang insyaallah benar. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 2012515. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi dalam Quran Hadis. Adapun makalah saya yang berjudul Kajian Hadis di Kalangan Orientalis. Baiklah, pendahuluan. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran memegang peranan penting dalam pembentukan hukum, teologi, dan etika dalam tradisi keilmuan Islam. Keautentikan, transmisi, serta metodologi penilaian hadis telah menjadi perhatian para ulama Muslim sejak masa klasik, sehingga berkembang disiplin ilmu yang sangat sistematis seperti ilmu rijal al-hadis, jarh wa ta'dil, dan mustalah al-hadis. Tradisi ilmiah ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki mekanisme internal yang kompleks untuk menilai validitas sebuah riwayat. Baiklah, pengertian kajian orientalis. Orientalisme adalah studi akademik barat terhadap budaya, bahasa, agama, sejarah, dan teks-teks timur, termasuk Islam. Para orientalis memandang teks agama, termasuk hadis, melalui pendekatan ilmiah modern seperti kritik historis, filologi, sosiologi, dan antropologi. Akibatnya, pandangan mereka seringkali berbeda, bahkan bertentangan dengan metodologi ulama Muslim yang menggunakan pendekatan internal tradisi Islam. Selanjutnya, tokoh-tokoh orientalis. Tokoh-tokoh orientalis itu ada 3. Yang pertama, Ignaz Goldziher tahun 1850 sampai 1921. Goldziher dianggap sebagai salah satu pelopor kritik orientalis terhadap hadis. Yang kedua, Joseph Scott tahun 1902 sampai 1969. Scott adalah tokoh orientalis yang paling banyak dikritik oleh sarjana Muslim. Yang ketiga, G.H.A. Juinbol tahun 1935 sampai dengan 2010. Juinbol melanjutkan teori Goldziher dan Scott dengan menggunakan pendekatan statistik terhadap jaringan sanad. Selanjutnya kita lanjut ke metodologi kajian orientalis. Pendekatan yang digunakan orientalis antara lain itu ada 4. Yang pertama, kritis historis. Yang kedua, pendekatan filologis. Yang ketiga, kritik terhadap sanad. Yang keempat, pendekatan sosiologis dan antropologis. Metode ini menilai hadis sebagai produk sosial dan sejarah masyarakat Muslim awal. Lanjut, kritik sarjana Muslim. Kritik sarjana Muslim yang pertama mengabaikan metode ilmu hadis yang komprehensif. Ulama Muslim menilai orientalis tidak memahami atau mengabaikan sistem ilmiah masalah hadis, jarh wa ta'dil, dan sejarah transmisi. Kritik Muslim menyatakan bahwa ilmu hadis telah memiliki metode validasi yang ketat sejak abad pertama Hijriah. Yang kedua, asumsi skeptis yang berlebihan. Banyak orientalis memulai kajian dengan asumsi bahwa hadis pasti tidak autentik, lalu mencari bukti untuk menguatkan asumsi tersebut. Pendekatan ini dianggap bias dan tidak objektif. Yang ketiga, kesalahan dalam memahami sanad dan perawi. Sebagian tokoh orientalis kurang memahami biografi, perawi, dan mekanisme transmisi hadis secara lisan di masyarakat Arab yang sangat kuat dan dalam hafalan. Yang keempat, koreksi dari penelitian modern Muslim sarjana seperti Mustafa Al-Azami, Fuad Sekzin, dan Syahrur menyajikan kajian ilmiah yang membantah asumsi orientalis. Lanjut, dampak kajian orientalis. Nah, dampak kajian orientalis itu ada 3. Yang pertama, membuka wacana baru. Kajian orientalis membuat banyak sarjana Muslim melakukan penelitian ulang terhadap sejarah hadis dengan pendekatan lebih kritis dan akademis. Yang kedua, mendorong pengembangan metodologi baru. Beberapa ide orientalis memicu pembentukan metode penelitian hadis kontemporer yang menggabungkan tradisi Islam dan pendekatan ilmiah modern.
Yang ketiga, munculnya dialog akademik lintas tradisi diskusi antara sarjana muslim dan barat berkembang dalam kerangka akademik, bukan hanya politik agama. Nah, di sini saya akan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah kajian hadis di kalangan orientalis merupakan bagian penting dari studi Islam modern. Meski pendekatan mereka saling bertentangan dengan tradisi keilmuan Islam, keberadaan kritik tersebut mendorong penelitian hadis yang lebih mendalam, luas, dan kritis. Selain itu, dialog ini memperkaya pemahaman kita terhadap sejarah dan tradisi ajaran Islam. Baiklah, sekian dari presentasi makalah saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.